Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah ditakdirkan untuk kaya dan percaya bahwa jadi kaya itu cuma soal berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Tapi pemikiran ini sangat salah. Kenyataannya, mengumpulkan kekayaan itu butuh kerja keras, ketekunan, dan tekad. Jika kamu tidak mau menginvestasikan waktu dan usaha untuk jadi kaya, kamu tidak akan pernah melihat uangmu bertambah. Sebenarnya, tidak gampang untuk jadi kaya. Kebanyakan orang cuma cukup untuk hidup sehari-hari, tapi nggak pernah bisa sejahtera seperti yang seharusnya. Masalahnya banyak orang yang bermimpi jadi kaya, tapi nggak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk jadi kaya. Nah, ini dia 7 alasan kenapa kamu mungkin nggak akan pernah kaya. Pertama, kamu cuma kerja keras, bukan kerja pintar. Orang yang sukses bisa menghabiskan waktu yang sama dan hasilnya setara atau bahkan lebih baik daripada orang yang kurang sukses. Tapi, mereka cenderung mematok harga lebih tinggi karena mereka mau kerja lebih pintar, bukan lebih keras. Orang-orang yang kerja kayak gini memanfaatkan waktu luang mereka dengan bijak dan memaksimalkan kesempatan yang ada. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha mereka. Bekerja dan berusaha lebih baik itu penting. Seringkali, orang berpikir kalau mereka kerja lebih keras, mereka bakal dapat uang lebih banyak. Meskipun itu mungkin benar untuk beberapa orang, belum tentu itu berlaku untuk semua. Kunci untuk mendapatkan lebih banyak uang bukan cuma kerja lebih lama di pekerjaan yang sama, tapi lebih kepada kerja dengan cara yang lebih cerdas. Jadi, kamu bisa menghabiskan lebih sedikit waktu untuk hal-hal yang kamu nggak suka dan mengeluarkan usaha yang lebih sedikit, tapi tetap dapat hasil yang sama. Jadi, kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja lebih cerdas, termasuk melakukan hal-hal yang produktif di pekerjaanmu. Bisnis itu seperti mendelegasikan tugas ke orang lain yang bisa melakukannya lebih baik, atau mendapatkan alat yang bisa membantu kamu mengoptimalkan kerjaanmu. Kalau kamu ikuti panduan sederhana ini, peluangmu untuk sukses akan meningkat pesat. Dan ingat, sukses itu nggak selalu soal seberapa keras kamu kerja, tapi lebih tentang bagaimana kamu mengatur waktu dan pekerjaanmu. Nomor 2, terlalu fokus pada menabung dan kurang pada menghasilkan. Ada anggapan bahwa menabung itu satu-satunya cara untuk maju secara finansial, tapi itu jauh dari benar. Realitanya, kamu bisa dapat banyak uang tanpa harus nabung. Bahkan, ada banyak jutawan yang nggak punya catatan nabung yang bagus. Kamu juga nggak perlu jadi jutawan untuk mulai menjaga keseimbangan yang sehat antara penghasilan dan pengeluaranmu. Kamu perlu fokus pada 2 hal, nabung dan cari uang. Untuk mencapai ini, sebaiknya kamu jujur melihat situasi keuanganmu sekarang dan mulai dari situ. Meskipun nabung itu penting, ada batasannya. Jadi kalau kamu cuma fokus nabung doang, kamu bisa jadi frustrasi dan hidup dengan cara yang sangat terbatas. Hidup yang sederhana, jadi penting banget untuk menyeimbangkan tabungan dan pendapatan supaya bisa hidup dengan lebih bermakna. Usahakan lebih banyak untuk mencari cara dapat uang lebih dan kurang fokus buat ngirit setiap rupiah. Yang ketiga, nggak punya tujuan finansial. Banyak orang berpikir bahwa untuk jadi kaya, kita harus pintar atau beruntung. Padahal kenyataannya, tanpa tujuan finansial, kita nggak akan pernah kaya. Kalau kamu nggak mikirin gimana masa depanmu dengan lebih banyak uang, kemungkinan besar kamu akan terjebak di tempat yang sama dan nggak kemana-mana. Kuncinya adalah untuk bisa maju. Kamu perlu tahu apa yang diinginkan diri kamu di masa depan. Lalu ambil langkah-langkah yang perlu untuk mencapainya. Ingat, hal terpenting yang bisa kamu lakukan untuk melangkah maju adalah bertindak. Untuk itu, tanyakan pada diri sendiri, langkah apa yang perlu kamu ambil selanjutnya, dan apa yang ingin kamu lakukan di masa depan saat ini. Luangkan waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, karena disitulah kamu akan berada dalam 5 tahun ke depan. Banyak orang yang tidak punya tujuan finansial, karena mereka sudah merasa puas dengan keadaan yang ada. Mereka tidak pernah berpikir perlu mengubah apapun dalam hidup mereka. Tapi sayangnya, posisi ini bisa bikin kita terjebak. Karena kalau nggak ada perubahan, kita nggak akan pernah jadi kaya. Uang di rekening bank nggak akan berkembang kalau kita nggak kerja keras. Jadi, tujuan finansial itu penting banget bagi siapa saja yang mau mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nomor 4. Kamu belum mulai berinvestasi. Kita semua tahu, untuk menghasilkan uang, kita harus menginvestasikan sesuatu yang berharga. Ini karena investasi dari waktu,
energi, atau aset kita akan memberikan hasil yang jauh lebih banyak. Nilai ketika kamu akhirnya menjual atau menggunakannya itu beda-beda pendapat. Ada yang percaya nilainya harus berupa uang, ada yang bilang itu harus produktivitas, dan ada juga yang percaya nilainya itu waktu yang diinvestasikan. Mungkin pilihan terbaik adalah menggunakan ketiga opsi itu dan menginvestasikannya dengan cara yang berbeda. Dengan meningkatnya kekayaan, orang-orang sekarang hidup lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kebanyakan orang cuma mikirin gimana cara menghabiskan uang mereka, bukannya menginvestasikannya. Investasi uang bisa bikin nilainya turun seiring waktu. Kalau kamu nggak investasikan uangmu ke saham, rekening tabungan, obligasi, atau investasi lainnya, nilainya bakal berkurang dalam jangka panjang. Singkatnya, langkah pertama buat jadi kaya adalah berinvestasi. Nggak perlu modal besar, yang penting mulai secepatnya. Disarankan untuk berinvestasi di bidang yang kamu pahami, karena kemungkinan suksesnya lebih besar. Selanjutnya, buat rencana untuk investasimu dan kerja keras untuk mencapainya. Terakhir, sabar itu penting, investasi. Dan jangan pernah menyerah dengan mimpi kamu untuk jadi kaya, karena prosesnya butuh waktu. Nomor 5. Kamu jarang keluar dari zona nyaman. Aku selalu bilang, kalau mau dapat lebih banyak uang, kamu harus siap untuk menghadapi situasi yang gak nyaman. Para pengusaha sukses dan orang-orang sukses, baik yang besar maupun yang kecil, tahu hal ini. Mereka bertindak dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk meraih kesuksesan. Duduk di sofa sambil nonton TV nggak akan bikin kamu kaya. Jadi kamu harus kerja keras dan ambil risiko, atau nggak akan ada yang terjadi. Ingat, tetap di zona nyaman, itu nggak akan membawa kamu kemana-mana. Zona nyaman itu bukan bikin kamu kaya, malah jadi penghalang buat kamu jadi kaya. Realitanya, kalau kamu cuma di rumah seharian dan nggak berani keluar dari zona nyaman, ya kamu nggak akan dapat uang. Kamu nggak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk keluar dari zona nyaman, karena yang paling penting adalah ambil tindakan. Jadi, kalau kamu termasuk orang yang nggak mau berpikir di luar zona nyaman, kemungkinan besar kamu bakal puas dengan kehidupan yang biasa-biasa aja dan nggak pernah bisa menghasilkan cukup untuk hidup dengan nyaman. Jadi, kalau mau hidup nyaman, mulai deh berpikir di luar zona nyaman. Ini bakal bantu kamu mengembangkan uangmu. Nomor 6. Hidup di luar kemampuan. Mudah banget merasa baik-baik aja kalau kamu punya banyak uang. Tapi kenyataannya, kalau kamu boros, lebih banyak yang kamu habiskan daripada yang kamu dapat, kamu nggak akan pernah kaya. Kebanyakan orang yang menghabiskan semua uangnya dan hidup di luar kemampuan mereka nggak akan pernah jadi kaya. Menabung dan membuat anggaran itu kunci untuk tetap aman secara finansial. Tapi banyak orang yang nggak bisa mengontrol pengeluaran mereka, dan akhirnya terjebak utang dan berjuang seumur hidup. Kalau kamu nggak punya anggaran, gampang banget untuk menghabiskan uang lebih banyak dan tidak bisa maju secara finansial. Tapi kalau kamu merencanakan pengeluaranmu, kamu bisa mengatur keuanganmu kembali dengan cara menabung lebih dari yang kamu habiskan. Dengan begitu, kamu selalu punya uang untuk hal-hal yang penting. Hal yang paling penting dalam hidup itu, ingatlah bahwa kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu bisa mengontrol tindakanmu sendiri. Jika kamu menyadari kelemahanmu di area ini, kamu akan bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menetapkan tujuan yang lebih baik. Nomor 7. Jika kamu tidak berinvestasi pada diri sendiri, bisa dibilang kamu tidak berinvestasi untuk masa depanmu. Ingat, investasi yang kamu lakukan sekarang akan berbuah di masa depan, dan ini berlaku baik untuk investasi pribadi maupun profesional. Investasi finansial juga sama. Investasi itu nggak cuma tentang saham atau obligasi, tapi juga tentang menginvestasikan waktu buat diri sendiri. Misalnya, dengan ikut kursus untuk meningkatkan keterampilan atau hobi kamu. Ingat, investasi keuangan harus selaras dengan tujuan hidup kamu, bukan cuma buat cari uang. Kalau enggak, itu bukan investasi yang sebenarnya. Jadi, penting banget untuk berinvestasi pada diri sendiri agar bisa dapat uang. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa mulai dengan menginvestasikan waktu di pendidikan, keterampilan, atau apapun yang bisa memberikan kamu lebih banyak pengalaman. Walaupun banyak orang berpikir ini mungkin terlalu mahal, sebenarnya ini bisa bikin kamu hemat uang dalam jangka panjang. Dengan belajar, kamu jadi lebih siap dan mandiri, jadi nggak perlu terlalu bergantung sama orang lain. Kamu juga bisa menangani tugas-tugas yang lebih rumit. Selain itu, belajar skill baru bisa bikin kamu kerja lebih efisien.
jadi punya lebih banyak waktu untuk aktivitas lain, dan pastinya meningkatkan nilai kamu di pasar kerja. Kenyataannya, semua orang pengen kaya, tapi sedikit yang sadar betapa sulitnya itu. Capai dengan baik, mereka bilang orang kaya semakin kaya dan orang miskin tetap saja. Jadi kalau kamu mau mengubah hidupmu, kamu harus kerja keras, pintar, jangan takut ambil risiko. Kita nggak bisa cuma duduk di rumah nunggu uang jatuh dari langit. Kita harus keluar dan aktif cari peluang yang tepat untuk kita. Jangan biarkan potensimu terbuang sia-sia dan investasikan pada dirimu sendiri dan masa depanmu, supaya kamu bisa mencapai kebebasan finansial. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk share ya. Jangan lupa subscribe biar bisa lihat konten-konten kayak gini lagi. Jaga diri ya. Sampai jumpa lagi.